masih terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Bisa saja mereka tidak tahu tentang sejarah kelam tersebut. Sedangkan inti dari TNI itu adalah ideologi harus kuat. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI dari berbagai jenjang, mulai dari Tamtama, Bintara, Akademi TNI, ataupun prajurit karir. Dalam sebuah rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI periode 2022 yang dipimpin langsung oleh Pak Andika, ia juga mengubah dua aturan lain terkait syarat penerimaan anggota TNI, yaitu tes akademik dan tes renang. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan Panitia Penerimaan Pusat Prajurit TNI tahun anggaran 2022. Menurut Jenderal Andika TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI dan ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme, tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang anak keturunan anggota PKI mendaftar anggota TNI. Pak Andika menggunakan dasar hukum yang legal. Menurutnya yang dilarang itu anggota komunisme PKI dan ajarannya, bukan keturunannya. Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan, dalam membuat pernyataan-pernyataan strategis dan sensitif, pasti harus melakukan diskusi di tingkat dan angkatan masing-masing serta melalui prosedur yang panjang. Dalam hal ini pernyataan Panglima Andika Perkasa, perlu diingatkan lagi bahwa TNI sangat humanis, tentara rakyat dan berasal dari rakyat serta bersama-sama rakyat. Sehingga TNI menjadi pemersatu dan penjaga ideologi negara, kata Pak Gatot dikutip dari Warta Ekonomi. Pak Gatot menjelaskan sejak zaman Orde Baru, tidak ada kata-kata anak keturunan PKI tidak boleh mendaftar sebagai anggota TNI. Ia mengungkapkan, persyaratan untuk menjadi TNI adalah warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andika itu adalah kelayakan yang biasa dan sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti itulah TNI sebetulnya, jadi tidak ada yang aneh. Hanya yang menjadi aneh adalah rapat yang dilakukan Panglima TNI bocor keluar sehingga orang memiliki persepsi lain, katanya. Ia menegaskan yang disampaikan oleh Andika bukanlah pernyataan, melainkan sebuah penyampaian dalam rapat. Untuk itu ia kembali mengatakan sejak masa jabatannya, hal tersebut merupakan suatu kelayakan dan tidak ada larangan terkait keturunan PKI yang ingin mendaftar menjadi TNI. Bagaimana menurut kalian tentang kebijakan tersebut? Silahkan berkomentar di bawah ini.